Halo semuanya, perkenalkan nama saya Luciana Yolanda. Saya dari Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Lamongan dengan NIM 2504010 544. This time I want to explain about validity and reliability as using SPSS for static courses. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan uji validitas? Jadi uji validitas ialah suatu yang digunakan untuk mengetahui kevalidan kuesioner oleh seorang peneliti. Pertama-tama, teman-teman harus menyiapkan nih sebuah data untuk diujikan. Ketika sudah siap seperti ini, berhubung saya sudah memiliki sebuah data, kita tinggal copy paste aja di aplikasi SPSS-nya. Nah, setelah itu teman-teman, kita langsung masuk ke aplikasi SPSS-nya. Kemudian kita tempel di sini di data view-nya. Setelah itu kita klik variable view. Kemudian di variable view ini kita ganti seluruh item yang ada di sini. Mulai dari kita ganti name-nya. Nah, cara cepat untuk mengganti name-nya adalah kita klik Ctrl F. Nah, setelah itu akan muncul publish, kita klik. Habis itu yang bagian file kita kasih data FAR0000 yang ada di name itu tadi. Terus kemudian yang bagian bawah kita ganti dengan nama yang kita inginkan. Berhubung saya menginginkan namanya item, jadi saya ganti item saja. Terus kita klik Republish All. Nah, ini secara otomatis akan terganti. Habis itu kita ganti ke desimal. Nah, menjadi 0 desimalnya. Kenapa? Karena data yang kita miliki itu adalah data tunggal. Setelah semua terganti, kita ke mensure, kita ganti menjadi scale. Kita ganti semuanya menjadi scale. Setelah itu kita kembali lagi klik ke data view. Nah, ketika sudah nih teman-teman, kita klik analyze. Nah, oke, berhubung kita mau uji validitas nih, kita klik correlate. Kemudian kita klik bivariate. Terus kita ubah seluruh item yang ada di sini, pindah posisi, kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu semua sudah selesai dan ini datanya. Kita tinggal buka aplikasi Word. Kita buka aplikasi Word-nya. Nah, setelah itu yang bagian ini nih, itu cara mencari R hitungnya itu ada di bagian sini. Terus kita salin atau kita tempel semua di sini bagian sini, cari itu. Terus R tabelnya itu dari hasil responden dikurangi 2. Jadi tadi kan responden yang saya miliki kan 25, jadi dikurangi 2 sama dengan 23. Jadi respondennya adalah 0,3961. Nah, selanjutnya teman-teman, kita kasih keterangan nih, kita bandingkan, kita hitung sama R tabelnya. Nah, oke, jadi kesimpulannya adalah bahwa data tersebut pada bagian 2 sampai 10 dinyatakan valid karena R hitungnya lebih besar dari R tabelnya. Sedangkan pada item bagian 1 dinyatakan tidak valid karena nilai R hitungnya lebih kecil dari nilai R tabel. Apa sih yang dimaksud dengan uji reliabilitas? Jadi, uji reliabilitas adalah uji yang dilakukan untuk melihat kuesioner ini memiliki konsistensi atau tidak pengukurannya jika dilakukan uji coba secara berulang. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji reliabilitas. Nah,
bagian make sure kita ganti ke scale semua. Setelah itu kita klik, kita cek data view lagi apakah sudah berubah. Jika sudah, kita klik analyze. Setelah itu kita klik scale-nya dan lanjut ke klik reliability analyze. Ya, bagian item ini kita pindah nih, kecuali skor totalnya. Jadi semua kecuali skor totalnya. Selanjutnya kita centang bagian scale add item delete. Setelah itu kita klik continue dan selanjutnya kita klik OK. Nah, ini dia hasilnya sudah muncul teman-teman. Saya pilih bagian yang ini, saya copy bagian ini nih teman-teman. Selanjutnya kopian tersebut kita alihkan atau kita tempel di Word. Oke. Jika selesai, kita bandingkan. Nah, berhubung uji reliabilitas ini adalah uji yang tersimpel, jadi langsung kita buat kesimpulannya. Kesimpulannya adalah jadi nilai data tersebut bersifat reliabilitas karena nilai cronback alpha-nya lebih dari 60. Yang kita lihat back alpha-nya adalah bagian ini. Jadi ini uji data reliabilitasnya bersifat reliabilitas. Jadi sesuai ini teman-teman. Oke.